Shalom, Pak Persi. Shalom, ya. Alaikum shalom. Apa kabar, Pak? Ya, alhamdulillah. Kita dada-dada dulu, Pak. Ini sahabat Lusindo namanya, Pak. Sahabat Lusindo, iya Iya. sudah lama sahabat sih. Sudahlah, lihat. Kita akan masuk pada bagian yang sahabat-sahabat Lusindo yang lucu ini ya, lucu, Iya. semangat, sukacita. Baik, Pak Persi, langsung saja kita ngobrol-ngobrol ya, Pak. Nama lengkap sebetulnya siapa, Pak? Nah, lengkap saya punya. Iya. Percy Emang. Oh, boleh cerita tentang itu, Pak? Ya, saya bawa sesuatu dokumentasi foto Boleh. mengenai keluarga dan kira-kira yang kita bisa bicarakan Boleh. atau ketahui. Boleh. Nah, Boleh ini- kasih lihat ke sini, Pak, ke kamera. Ya. Wow. Ini adalah opa saya Oke. yang lahir di Pontianak. 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 Oke, baik. Jadi keluarga Eman ini Eman. sudah ada di Indonesia sebelum VOC. Sebelum VOC. Sebelum VOC. Sorry, Eman itu nama fam, nama keluarga. Eman, Eman. ya. Dari Belanda, Inggris, US. Kalau diselidiki lebih lanjut, Hmm. mereka bukan turunan Jerman, Oh. mereka turunan Inggris. Inggris ya, Pak ya? Jadi sebetulnya Eman salah Iman. Iman dari Manchester. 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 Manchester United? Oh, Ya, iya. Nah, mereka diasporanya ke daerah Kanada dan Amerika. Kanada dan Amerika. Ya. Lah bisa di Kalimantan ada penelusuran, Pak? Di Kalimantan dari Pontianak. Pontianak. Dari Pontianak, dia ada adiknya yang melusur ke Minahasa. Minahasa, Jadi Sulawesi. dia Sulawesi. Jadi Eman Minahasa Eman Minahasa, adalah adiknya Eman ini Kalimantan. dari Kalimantan. Oke. Pekerjaan atau usaha atau apa, Pak? Nah, dia menjadi anak angkat dari suatu keluarga yang tidak ada anak sama sekali, Oke. tapi elit banget. Oke. Ya, elit banget ya. Ya. Jadi sampai Eman Minahasa itu Ya. ikut menjadi perintis di perang kemerdekaan Perang Indonesia. kemerdekaan. Indonesia. Oh. Nah, ini Eman Minahasanya ini Eman Minahasa. antara lain agennya dari mobil Holden di Surabaya. Mobil apa, Pak? Holden Holden. Oh. yang Australia, Iya. dan Inquasco adalah pabrik velg. Oh, berarti di otomotif. Di Otom- seputar itu ya, Pak ya? Iya, Seputar mobil, seputar car. Iya, gitu. Nah, cuma mereka terhadap saya pribadi Ya, seperti mengelak karena takut soal warisan. Nah, ya. adanya dari istri menaro saya, Ya. Venas sebetulnya. Dia Oke. kan Belanda nggak bisa bilang Venas, bilang Venas. Wenas, Wenas, oke. Ya, yang tadi Ibu Nadina cerita mengenai pendeta yang ada di Oh. sana. Ya. Ya. Nah, pendeta ini adalah salah satu yang menghentikan perang Permesta Menghentikan perang Permesta. karena Menarik. antara belajar di Breda Nasution Ya. dan Ingkiriwang, Oh. ya, mereka belajar di Breda, Oh. sekolah Sekolah. tentara. Oke. Ya. Jadi cuma Ingkiriwang katakan pada
pada mereka, Ya. I don't know siapa itu mereka, Ya. bahwa jangan sekali lagi Ya. diadu dombakan. Oke. Oke, sekarang minta maaf kita cut ini Pak, agak cut. Jadi masuk ke Bapak. Nah, Bapak lahir di Sibolga. Sibolga. Oke, bagaimana Pak? Tahun 63. 1963. Saya sendiri 36. 36. 36. Berarti sebentar lagi akan 90 tahun. Iya, Wow, praise the Lord. iya. Bulan apa Pak? Tanggal? 6 Desember. 6 Desember. Nah, saya 6 Desember. 6 Desember. Ya, luar biasa. Nah, untuk saya sangat menjadi filosofer Ya. adalah ini. Waktu Mama mau melahirkan, waktu itu belum ada operasi sesar Sesar atau seperti apapun. sekarang, betul. Dan Sibolga masih termasuk ya kota pelabuhan yang very simple ya. Ya, ya. Nah, jadi terus ditanya, Mama baru cerita setelah Pak punya Oh, cucu ya, cucu. jadi anak saya Ya. setelah di Jakarta. Hmm. Terus Mama cerita ya, waktu itu dokter yang mau mengurus kelahiran saya, dia bilang saya kejirat apa namanya? Usus. pu- Pusar. Tali pusar. Tali pusat. Oh, I Tali see. pusat ya. Jadi sekarang harus ditentukan oleh bapak saya mau yang mana kalau sekarang ekstrim. Ya. Terus Papa bilang hidupkan mamanya. Hidupkan mamanya. Ya, ya. Dan saya kira pikiran filosofi saya sesudah itu, pikiran saya ya logis. Ya, ya. Bagaimana dia sekarang mau membesarkan saya, Betul. terus ada ibu tiri kali, Iya, ya. macam-macam. This is very complicated. Sangat logis ya Pak ya. Ya, toh, Bapak berapa bersaudara? kita bersaudara 7. 7. Ada fotonya Pak? Ada. Oke, boleh ditampilkan karena ini juga penting secara historis keluarga. Oh, I see. Bisa diangkat Pak. Iya. Wah, ini? Ini 4. Oke. Ini 4. Saya yang tertua. Ya. eh, Oh, Bapak nomor 1? Ya, Oh, ya. oke. Nomor 2? Nomor 2 sudah meninggal. Oke. Jerry sudah meninggal dunia. Ya. Terus nomor 3 adalah Ray. Ya. Habis Ray ada Roy. Roy. Ada Roy, ada Shul, Shu. ada Carola di Amsterdam. Oh. Mereka tinggal ini di Utrecht, ini di Nieuwegein dekat Utrecht, Oke. ini di Amsterdam, Amsterdam. ini dekat Noord-Scharwoude, berarti di daerah Friesland Oh. di atas. Itu di Belanda juga, Pak? Belanda. Oke. Nah, 2 di sini, eh, 2 di sini. di sini nikah sama orang Indonesia. Iya. Saya tidak ada fotonya, Ah, atau barangkali bisa kelihatan nanti. iya. Satu sama orang Jawa Semarang, kalau Oke. nggak salah. Ya. Di Jakarta Pak atau di Semarang tinggalnya? Tidak, tinggal di sini. Di Jakarta. Oke. Dan itu satu lagi adalah Daisy. Nah, Daisy dia nikah juga sama orang Jawa juga. Orang Jawa juga. Ya, Ya. Dan Pak Persi sendiri. ya. Berarti yang di Jakarta ada 3 ya Pak? Ada 3. Oke. Pak, sekarang lebih dalam soal pekerjaan. Apa yang
Pak Persi aktif di mana? Nah, Silakan. saya lulus dari Canisius itu, Canisius. Canisius College, Nah, lulus, terus saya melamar kerja di Batavus Petroleum HP yang sekarang namanya Pertamina. Oh. Nah, karena apa diterima? Ya. Karena ada satu bagian rahasia yang meneruskan selalu minyak bumi, sumber-sumbernya. Sumber-sumber. Ada 3 orang. Oh. 1 orang keturunan Cina Indonesia. Cina Indonesia. Kedua adalah Siregar, Oh. tapi bukan Batak. Oke. Dia anak tentara. Anak tentara. Karena ibunya whatever I don't know. Ya. Dan saya sendiri Oke. latar belakang. Tapi saya tidak lama kerja sana. Karena pertama pekerjaannya tidak gampang. Waktu itu tidak pakai email, tidak pakai macam-macam. Nah, buku kodenya itu setengah dari meja ini. Uish. 2 buku ini. 2 buku. Yang harus dikombinasikan. Oke. Nah, waktu saya diterima di sana juga agak lucu juga. Ada apa, Pak? Terus saya pikir, saya kan selalu berpikir sistematis. Iya. Terus saya perhatikan kalau orang BPM itu pakaiannya putih, pakai dasi, pakai tas. Terus saya ke sana. Kebetulan yang resepsinya itu adalah anak peranakan Ambon. Oh, peranakan Ambon. Selama ini Om, perasaan saya, kamu jangan panggil saya Om, pikiran saya. Terus saya bilang, siapa namanya kepalamu, atau siapa namanya? Dari bagian personal dia. Oh, maksudnya Pak gini. Iya, exactly. Dia kan dari Kombes Polisi. Saya ngomong aja, dia pasti tidak tahu persis. Ya. Lucu ini. Terus saya bilang, coba saya mau ketemu sama dia. Ada urusan. Saya baru turun dari Pelaju. Oh, Pelaju. Kasih bahan supaya dia berpikir, siapa dari Pelaju? Ya, memang Kombes Polisi. Ya. Tapi Bapak memang suka begitu ya, Pak? Dalam komunikasi dengan orang. Bukan. Gimana, itu Pak? adalah sesuatu kalau main kartu, jangan buang semua kartu. Harus ada yang disembunyikan dulu. Ada kartu yang mereka kira begini. Untuk jagonya, untuk iya. Sembunyikan. Pak, langsung. Di Pertamina berapa lama? Nah, di Pertamina saya tidak lama. Tidak lama. Karena habis 9 bulan kok gaji saya tidak naik. Saya hadapi bos Belandanya. Meneer siapa? Nah, saya punya bahasa Belanda saya turun gitu tuh. Meneer sus en zo, saya bilang, saya hamil tua. Apa yang kamu ngomong hamil tua? Saya bilang sudah 9 bulan, anak tidak bisa lahir. Apa maksudmu lahir? Ini Pak. Gaji nggak naik-naik. Waktu itu saya mulai kenal sama yang menjadi istri saya, orang Manado. Ini dia. Ini istri? Yang Manado. Yang Manado? Istri pertama begitu ya Pak ya? Iya, yang pertama. Dia dari personalia. Ketemunya di sana. Personalia. Di personalia. Dia sekarang kalau orang-orang ekspatriat datang, dia urus di imigrasi, dia masuk dan sebagainya. Terus saya pikir, hati-hati kamu, saya bilang. Terus saya cek,
si bos saya yang bilang, kenapa hamil dan sebagainya. Emang saya selama saya ada di sini dan saya terus ada di sini, kamu punya karier aman sekali. Oke, makasih. Ya, saya tunggu aja, saya sabar. That's right. Oke. Saya ke Els, coba kamu periksa si Alma katanya. Dia maunya seumur hidup di sini. Siapa? Udah 3 bulan lagi berangkat ya. Oh, alah. Nah, setelah dari Pertamina, Bapak kemana lagi, Pak? Kemana lagi? Nah, sekarang kan jadinya saya tidak mau lagi di Pertamina. Oke. Jadi ya jobless. Oh. Jobless. Ya. Tapi karena saya tinggal sama orang tua dan belum nikah punya tanggung jawab keluarga, saya di teman dari papa yang dekat Manusama namanya. Oke. Itu Manusama yang dari pemberontakan Ambon ya. Oke. Itu ini adik-adiknya. Oh, adiknya. Dia dari Kementerian Pertanian. Pertanian. Oh. Terus dia bilang sama papa saya cerita, si Anu ada bicara dengan tea broker di Pokota. Oke. Kalau coba dekati, kamu akan diterima di sana. Nah, tea broker itu orang Jawa perjuangan, dan oleh karena itu kayak saya yang peranakan Belanda, halilali, nggak mau terlalu dekat gitu. Nggak mau terlalu dekat. Nah, jadi saya dapat dari bagian tehnya. Oh, bagian teh. Bagian teh itu yang dipegang Cina peranakan. Cina peranakan, oke. Nah, terus, waduh ini gimana nih? Kalau barang yang saya bisa lihat, saya bisa kira-kira estimate what's about ya. Tapi ini, ya kalau sekarang dia bilang harus tahu mengenai teh dari mana. Ditaruh di mangkok. Ini sini, ini sana. Saya nggak tahu semuanya mana gulanya. Macam-macam. Ya. Tapi yang saya belajar di sana bergaul dengan orang Cina totok. Terus mereka mau tes juga kemudian yang Cina, bos Cina ini. Ini ada uang, kamu bawa ke toke di mana di pintu kecil. Kalau sekarang diambil duit sekarang barangkali 50 juta. Dikasih kantong plastik. Kantong plastik. Saya bilang ini udah dihitung belum? Bawa saja. Bawa saja. Dia sudah tahu. Aduh, saya lari seperti maling secepat mungkin. Kesananya ditahan tentu saja sama yang bagian depan. Saya datang dari dulu. Oh ya, oke. Ya, masuk langsung masuk. Masuk. Dia nggak nengok saya. Cek. Duduk lagi, hitung dulu duitnya, pikirkan saya. Ini ada uang. Belum saya hitung. Ya, oke. Terus dikeluarkan satu rokok dari kantongnya. Saya kira gila benar nih. Saya merasa dihina menurut kebiasaan Belanda. Tapi menurut sana itu hormat banget. Betul, itu penghargaan malah. Hormat sekali. Hormat banget. Ya, saya bilang Kamsia saya bilang. Ya, saya pergi dulu ya. Jadi Bapak belajar banyak ya Pak ya, dengan banyak. Berbagai kultur, berbagai bangsa. Oke. Nah, terakhir kerja di mana Pak Persi? Nah, terakhir. Saya cerita pendeknya.
saya kerja, saya menjadi perwakilan dari sesuatu yayasan, dua perusahaan. Satu perusahaannya adalah bagian hardware. Dan saya bagian kimia. Saya kan sekolahnya bahasa bukan kimia. Oh, Bapak lulusan bahasa? Saya lulusan bahasa. Bahasa. Terus saya pikir, waduh, ini saya mesti nyontek lagi ini. Belajar lagi. Tapi saya tidak pernah getting frustrated. Bagus, Pak. You move it. You do it. Terus saya punya satu langganan yang belajar beli bahan kimia teknis seperti caustic soda dan sebagainya. Bukan farmasi nggak tahu. Tapi dia punya kongsinya. Ini Cina Sumatera, Padang. Ini yang satu yang adalah apoteker. Jadi dekat sekali sama dia. Terus saya bilang, gimana saya mau belajar ini? Saya cerita latar belakang saya. Ya, kamu ingat-ingat saja. Terus saya pikir, sekarang ya ngaku dosa ntar di gereja aja dah. Dia berangkat keluar kantor. Keluar kantor. Saya buka lacinya. Saya ambil daftar penawaran. Daftar penawaran dari yang mau jual dia. Ya lah, daftar penawaran. Oke. Terus kalau begitu saya gampang sekali, Pak. Ya, kalau saya deketin orang yang biasa beli kimia. Betul. Ya dah. Langsung. Saya ini kami lagi jual, ada mau dikapalkan ini. Atau ini. Oh enggak, hari itu enggak. Coba nanti saya mau kirim juta dulu. Pintar sekali. Ya. Nah, Bapak nakal tapi pintar ya, Pak? Ya. Untuk yang baik. Nggak boleh jahat, Pak. Asal jangan jahat. Jadi saya sekarang pakai pakaian putih. Karena perwakilan kan. Pakai putih. Pakai dasi. Ke pintu kecil. Ini Cina Toto di pintu kecil. Mereka waktu itu kan nggak kayak sekarang. Soal pajakan gitu. Jadi yang toke-toke pun pakai celana gimana, kayak kuli lah gitu. Ya. Terus saya bilang selamat siang, whatever it is. Toke di mana? Waduh. Nggak mau dia. Oke, saya bilang. Terus saya telepon, saya punya teman yang sama-sama belajar dari Canisius. Dia adalah bagian keuangan. Saya bilang Arianto namanya. Koli Beng, ini gimana lo, Cina gila lo? Ada apa lagi kamu? Masa gue diusir sama yang Cina cincongel begini ya? Lo tunggu dulu. Lo dandannya kayak apa? Emangnya gue telanjang ke sana? Nggak, bagaimana? Itu salah kamu. Kamu sekarang sama dia mesti kasih rasa bahwa kalau dia tidak belanja sama kamu, orang belanja sama kamu, dia juga ego juga. Jadi gimana? Pokoknya ikat, jangan dasi. Kalau lagi ngerokok, dia percaya mengenai hokinya. Sekarang hokinya dia tahu cuma lewat satu kali. Saya jadi rokok di pintunya, rokok. Separuh habis rokok, jangan matikan, kamu jalan terus. Pintar. Ketiga pintu yang berikutnya, habiskan rokok di sana. Ya, kan tidak bicara, tapi dia pikir, ada apanya. Lama-lama
Dan kalau nanti dia terima kamu, kamu sekarang jangan jago-jagoan. Kasih kartu nama. Kasih kartu nama. Dengan cara hormat. Dengan hormat, betul. Cara hormat. Dari bosmu, jangan kartu nama kamu. Iya. Ini yang setingkat dengan kamu, bos sama bos. Gitu. Kita tidak merendahkan dia. Iya, okay. Kita tetap memuliakan dia. Itu saya tidak takut, mana dia bisa bahasa Indonesia orang Denmark. Nah, itu yang begini kira-kira cerita. Oke, Pak. Dari perjalanan panjang Bapak, ketemu banyak orang. Karena ini ngobrolnya ada dimensi imannya, Pak. Apa yang Bapak petik, Pak? Pengalaman, refleksinya lah, Pak. Bertemu dengan sedemikian karakter manusia. Pak Persis sekarang sudah mau 90 tahun, Desember nanti. Apa, Pak, yang Bapak bisa petik hikmat, refleksi dari Tuhan ini, Pak? Saya ingat Bang Dodo kasih tahu di sesuatu ibadah. Oke. Apa namanya? Waduh, apa ini? Saya sendiri lupa ini. Iya. Bang Dodo, Pak. Siap. Apa namanya? Tahu ada firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan. Laksanakan firman Tuhan. Luar biasa nih Pak Persis. Ya dong. Bapak ingat betul ya Pak? Nah ini yang sama. Gimana Pak? Dengan kata lain, Pak Agus Hendrat. Jadi saya kira ini karena begini. Gimana kalau Pak? Bang Dodo, kalau Bang Dodo lagi beribadah, saya pernah tanya, Bang Dodo is not my favorite. Kenapa? Udah ngantuk lagi nih, ngomongnya lah, kasih tangan ke kiri, ke kanan. Yang cewek, yang sana anak muda, dia takut pegang tangan. Yang satu yang simak kayak ibu gue. Ada. Tapi nyanyi saya senang. Begitu nyanyi, Dina ikut nyanyi. Nyanyi aku senang. Itu metode pedagog itu, betul. Ya, terus saya pikir, cuma, nah ini namanya mengaku rasuli ya. Pengakuan iman rasuli. Saya tidak pernah buka mulut. Oke. Saya cuma kalau begini sebab supaya Bang Dodo lihat bahwa saya tidak bilang gini kan. Jadi ada mengangguknya. Saya gini. Oke. Tapi kecil-kecil aja. Oke. Masa gini. Bagus. Terus Pak, terus. Terus dia apa namanya? Pokoknya sampai akhir. Ya. Saya punya pikiran, ya kenapa ada pengakuan itu? Ya. Karena di Bapa kami termasuk semuanya. Terima kasih Pak. Di Bapa kami termasuk semuanya. Ya. Dan ada di Alkitab. Nah, terus saya mulai konsentrasi ke majelis. Majelis, oke. Ini majelis, saya lihat yang aktif setelah ada banyak ibu-ibu yang ikut melayani. Ibu-ibu. Ini yang laki-laki kebanyakan bos-bos. Ya, apalagi suaminya lagi. Padahal saya tanya sama si Sandra, Yaman, saya bilang, kamu pernah menjadi majelis. Sekarang uang transport kasih enggak nanya pada dia. Terus dia bilang, jawabnya mereka begini, ya itulah sumbangan. Dia bilang, oh gitu. Nah saya tanya sekarang, ibu ini yang orang Nias Christine, saya bilang. Bu Christine. Christine dia naik beca gimana? Dia bilang, dia naik angkot gimana? Angkot gimana? Nah paling sedikit tanya sama dia,
kira-kira keluar berapa banyak? Pas dijawab, tergantung saya kemana Pak. Ya toh. Nah, dari dia ngomong begitu, setiap kali adjust. Atau perkecil atau besar. Untuk periode yang dia mau kerja, dia harus bertanggung jawab kerjanya juga. Ya toh? Betul. Dia harus bertanggung jawab kerjanya juga. Jadi, tapi karena mereka ada sumbangan barangkali, pasti saya bilang, mengenai bikin bunga untuk di mimbar. Di mimbar. Betul. Saya tahu pasti itu. Betul. Ya toh? Jadi saya kira. Nah, sekarang kalau melihat pekerjaan tadi, pengalaman, lalu kehidupan bergereja, kan harus ada tetap semangat ya Pak, walaupun sudah usia apa? Kalau GKJ bilang ada adiosuo kan Pak ya? Ya toh? Nah, saya bagaimana Bapak lihat perjalanan itu. Bapak ini Pak? Nah, sekarang yang ini Andreas. Andreas Utomo? Andreas. Kenapa? Andreas. Dia kasih tahu sama Bapak siapa itu yang kepalanya Adiusmo. Pak Yakub. Pak Yakub. Aku di si Eman ini suruh masuk ikut di Adiusmo. Terus saya jawab sama Andreas. Andreas, saya mau ngomong apa sama nenek-nenek? Ya, sama bapak-bapak saya mau lelucon, enggak boleh. Enggak boleh. Udah Adiusmo, Pak. Adiusmo, betul. Ya dah. Jadi udah ketemu sama Yesus nanti. Iya enggak? Kok ngomong sembarangan. Tapi ini lagi si Ibunda Dina. Pada suatu ketika, karena dia sahabat sekali sama Ibu Damsi. Ibu, Pak Damsi. Pak, sebentar. Supaya sahabat Lusindo pada nggak ngerti ini. Ibu Dina ini siapa Pak? Ya, saya sebut nama karena saya kadang-kadang juga lupa. Nama apa sih dia? Itu umur saya sudah mulai lupa Pak. Kenapa saya bilang begitu? Karena Dina selalu bilang, kamu udah tua, lupa terus. Jadi maunya saya lupa lah. Bu Dina, boleh Bu, sini Bu. Nah, ini yang namanya Bu Dina. Namanya Bu Dina nanti sebentar akan bergabung dengan kita. Nah, di sini nanti beliau ya. Nanti akan bergabung. Bu Dina adalah istri. Istri apa sebutnya Pak? Istri kedua ya Pak, begitu? Istri nyambung. Istri nyambung. Oke. Dan inilah keindahan dari beliau-beliau ini. Jadi tetap semangat. Nah, silakan Pak. Sebentar Ibu Dina bergabung. Jadi karena saya menjadi ganti profesi dari marketing menjadi supir Grab. Oh, Bapak supir Grab? Dari Ibu Sri Adami. Jadi supir Ibu Dina. Mana Ibu Dinanya? Nah, ini sebentar naik. Terus gimana Pak? Jadi dari marketing ke supir Ibu Dina. Jadi supir Grab. Supir Grab. Luar biasa. Udah pesen. Ya. Nah, sahabat-sahabat Lusindo, inilah Ibu Dina. Boleh dada-dada dulu Bu. Istri sambung. Istri sambung. Oke. Kalau saya bilang bukan istri sambung. Apa? Saya digeret. Iya dah. Ini luar biasa ini humornya. Iya. Jadi apa namanya? Karena dia kan sebetulnya anak saya. Umurnya 17 tahun di bawah aku. Luar biasa. Ya, ketemu di mana Bu? Boleh cerita dikit. Saya di rumah sakit. Rumah sakit. Sekarang namanya RSIA YPK Mandiri. YPK Mandiri, oke. Nah, itu kan saya di sana itu sebagai kepala bagian keperawatan. Ibu kepala bagian keperawatan, good. Nah, setelah dinas biasa,
Saya itu praktek sore. Praktek sore, oke. Ya, sama Dokter Vinekri. Oke. Sekarang dia sudah jadi jenderal. Oh. Nah, waktu mereka pergi kongres ke Spanyol. Spanyol. Nah, Oke. waktu itu judul kongresnya itu Anu Veto Materna. Oke. Veto Materna. Hmm. Pulang dari sana, dia punya kakak, sahabat anaknya Pak Persi. Oh, itu ceritanya. Ah, Lalu dihubungkan. ya di sana kakaknya itu bilang, kamu kan itu ada temenku. Sekarang dia sudah jadi teman saya. Dulu anaknya teman saya. Oke, betul. Ya, kamu kan bawa rendang, dia suka sekali makanan Merendang, Indonesia. masakan Indonesia. Nah, ya singkat cerita, pergilah mereka jalan-jalan bla 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 bla. Pulanglah Dr. Vinekri ke Indonesia. Waktu itu kita mau praktek. Kak, nanti mau saya kenalkan ya, ada oleh-oleh. Wah. Oleh-oleh apa? Oh, jadi Pak Persi itu oleh-oleh maksudnya? Iya. gitu. Ya, oleh-olehnya. Oh, mana orang tasnya aja nggak ada. Kosong. Oleh-oleh. Iya kok oleh-olehnya gede banget. Udah dengan apa? Ngobrol-ngobrol. Nah, ketemuannya tahun berapa? Iya, itu 1 bulan setelah ngomong. Itu tahun berapa, Bu, Pak? Tahun 2010. 2010. Ya, 2010 bulan Juni diberitakan ke saya. Terus memang dia setiap tahun rutin datang ke Indonesia. Oh, I see. Waktu itu setelah istrinya meninggal, dia biasanya ke Manado. Oh, Nah, pergi ke sana. Oke. Urus kuburan di sana. Urus kuburan. Ya. Nah, terus ketemu? Ketemunya 3 Agustus. 3 Agustus, sekali lagi tahun 2010. Pacarannya berapa lama? Apa ada pacaran atau enggak? Aduh, kakek-kakek. Dan menikah waktu itu tanggal berapa? Abang Iya, saya yang Iya. dipakai Tuhan ya, bukan saya yang berkati, Tuhan yang berkati melalui Waktu itu saya. saya tidak jawab. Ini almarhum Iya. Geraldi. Iya. Gip, ada yang mau kenal sama mama. Ya. Ya boleh-boleh aja, Ma. Wah, luar biasa Iya, Gibral. boleh-boleh aja kita lihat niatnya baik apa enggak Iya, gitu. iya. Orang mana, Ma? Ah. Katanya sih, saya belum tahu sekali Iya. asal-usulnya kan. Iya. Katanya dia warga negara Jerman. Oke. Udah itu ya udah apa boleh-boleh aja. Iya. Siap. Silakan Iya. katanya gitu. Pak Persi ketawa-ketawa ini. Saya konsultasi sama Mama waktu itu kan. Betul. Di gereja di konsistori. Betul. Sebelum kita ngitung duit. Iya. Nah udah itu ya udah. Oh ya, Bu Dina itu ya, ibu-ibu persembahan ya, ibu-ibu Iya. penghitung berkat ya. Iya, nggak usah nanya tuh namanya. Oke, baik. Berarti menikah tanggal berapa itu? Bulan apa itu? Bulan 27 bulan 5 tahun 2014. 4 tahun kemudian. Iya, 4 Oke. tahun kemudian. Baik, Pak Persi Budina, sekarang apa tipsnya? Nah, ini kan yang paling penting. Tadi udah ngobrol lama nih, Bu. Perjalanan beliau. Terus ketemu Budina. Pesan atau tips kok bisa ketemu, lalu kemudian kami melihat kok ketawa ketiwi begitu ya. Ya sekali-sekali saling ngeledek tapi kok sayang-sayangan gitu ya. Di usia yang demikian apa yang di rahasianya apa gitu? Pak Lusindo. Ya. Segala sesuatunya itu kita tidak pernah pikirkan. Ya. Itu yang saya mau sampaikan juga kepada semua single parent atau teman saya di gereja. Nah. Teman-teman saya di gereja. Kita tidak pernah tahu, jodoh itu tidak dicari. Jodoh itu tidak. semuanya Tuhan yang menentukan. Iya, Saya tidak pernah berpikir sejak saya ditinggal sama Pak Harifa 7 tahun. Ya. Bukan saya memuji diri saya berjalan yang takut akan Tuhan. Amin. Banyak yang mau sama saya, Pak. Jadi banyak idolanya ini Pak Persi. Terus? Nggak usah saya sebut orang. Nah, tapi ketika ketemu Pak Persi, itulah. Ibu melihat bahwa ini dari Tuhan. Bagus. Niatnya bagus. Jadi itulah. Saya pikir memang
pasangan hidup atau jodoh itu dari Tuhan. kita cari. Tapi saya dengar tadi ceritanya agak-agak nakal ini, Bu. Bukan nakal perempuan, Iya. tapi kerja, wah dia pintar sekali. Jadi harus mempersiapkan segala sesuatunya. Jadi beliau berkata, nakal boleh, yang penting jangan jahat, gitu ya Pak ya? Ya. Nah, saya heran. Bang Dodo terus jawabnya begini, nah itulah. Terus saya pikir maksud dia apa itulah. Karena memang nakal, itulah harus kita perbaiki. Nah, maksud dia begitu tuh. Nah, pernah saya ngomong Ya. sama majelis yang lengser, kepala majelis yang lengser. Saya bilang sama dia, ini pernah saya ngomong sama orang, saya tidak sebutkan karena it's not important. Saya bilang, saya sebenarnya ya mau ganti agama. Ya, agama apa? Ya Islam lah. Coba, menurut Al-Quran saya lihat, boleh 4 istri. Bahwa Nabi Muhammad poligami lebih dari lebih ya. Oh 4 boleh, saya bilang. Jadi apa namanya? Dan tidak sembarang saya ngomong, saya hitung-hitung, saya bilang, nah, 4 punya ya. Setiap saya suruh kerja, duit bawa pulang, store sama aku. Ini aku kasih uang belanja. Pola Jadi pikirnya luar lama-lama biasa. saya ada duit, Pak. Saya ada duit ya. Edan kue. Edan kue. Dia bilang jangan edan. Sekarang saya mikir-mikir, waduh, ini kalau sekarang itu 4 istri. 4 istri. Saya Piye? 5 tahun aja sama mereka. Lutut saya rusak, saya bilang. Ngomongnya piye kok ada. Enggak, saya tetap Kristen aja lah. Amin. Jadi Bapak selalu apa ya? Pola, kalau anak sekarang bilang POV. Point of view. Yeah. Point of view-nya logik. Gitu ya Pak ya? Ya. Selalu POV-nya logik, tapi sangat kuat imannya. Nah, kalau boleh juga POV-nya Budina, mungkin agak sebaliknya. Dari iman, kemudian berjalan sangat real, begitu nih. Nah, ini gimana? Kalau dua ini untuk suami istri, menurut Budina sama Pak Persi bagaimana? Kalau saya boleh jawab. Ya, boleh. Kalau saya boleh jawab, saya bilang sama Dina, apapun yang kamu alami, dimanapun kejadian apa, jangan lupa bahwa tidak begitu saja. Itu namanya sejarah. Kalau sejarah tidak bisa dikombinasikan, diterima, saya bilang, kita juga nggak bisa terima sekarang yang Ben Gurion ngomong, dia udah bunuh orang yang mandat Inggris, ya dah. Terus sesudah itu pertanyaan saya, nah sekarang yang dijanjikan Tuhan yang mana? Kanaan, Palestina, Yudea, apakah Gaza? Saya bilang, kenyataan Dina, sejarah lagi, semua soal duit. Jadi senjata bisa dijual kepada di mana ada rame. Amerika, Jerman, Belanda, semuanya. Saya kapal selam dari negara lain saya tahu, luar di biasa, Arab ya. Itu produksi dari Belanda. Oke. Bu Dina, kalau pola pikir Pak Versi, Ibu melihatnya gimana, Bu? Kalau ini Pak, beliau ini orangnya itu memang sangat apa namanya itu ya, sangat prinsip sekali. Pemikirannya itu, baik soal agama maupun soal sejarah. Bagus. Baik soal keturunan dan lain-lain sebagainya. Kadang-kadang kalau kami berdiskusi berdua. Betul. Gitu, dan memang hanya berdua kan di sini, Bu ya? Iya, tinggal berdua. Sekarang tinggal berdua, 10 betul. tahun, 10 bulan yang lalu, Iya, betul. tinggal berdua. Iya.
Jadi kalau kita diskusi dia selalu mau tanya terus, tanya. Kalau soal sejarah, dia oke, sejarah agama itu bagus. Beliau. Cerdas. Tapi betul. soal keimanan, dia bilang sama dia gini, kamu memang betul apa yang kamu ngomong itu betul, sejarah betul, semua betul. Ya kamu nggak tahu Alkitab itu siapa yang nulis, itu yang tertulis di situ dari kitab Kejadian itu manusia yang menulis. Benar, aku bilang sama dia. Apa sejarah itu pun saya kembali tanya siapa yang tulis, tentu ada orang yang tulis kan. Nah itu kadang-kadang kita selalu luar biasa. Jadi selalu nanya, ini Alkitab apa? Alkitab ini di mana? Lihat cari situ, lihat sendiri. Jadi dialogisnya udah kayak kelas teologi ya Pak ya? Ya Bu ya. Ini, Pak. Dan itu bagi Bapak Ibu akan menjadi apa? Dinamika hari-hari toh? Iya benar. Tapi ini menjadi keindahan. Iya betul. Ya, Tapi itu. saya suka bilang. Gimana Pak? Kamu itu sih orangnya memang pintar loh, tapi jangan kira ya orang Indonesia atau orang Bias, aku bilang itu bodoh. Iya. Malah aku bilang kamu yang bodoh. Waduh. Saya bilang kami orang Bias itu kami tahu agama itu dari negerimu, Betul. dari Eropa. Betul. Saya bilang sekarang mana Eropa sejak saya pergi ke sana udah bolak balik udah berapa puluh kali lah nggak tahu juga. Sudah terlalu sejak sama beliau kan saya kita tiap tahun pergi pulang. Puji Tuhan. Nah, gereja itu nggak ada di sana. Nah ini dia. Kalau sekarang soal iman gereja, apa pesan Bapak Ibu dengan kan perbedaan kultur, yaitu karakter dipertemukan di dalam kasih Kristus. Apa yang Bu Dina dan Pak Persi boleh pesankan sama pasangan-pasangan muda lah, pasangan-pasangan yang seterusnya? Kalau ini begini, kalau menurut saya Pak ya. Ya silakan Pak. Menurut iman saya, ya. bahwa Tuhan itu sudah sudah menentukan pasangan hidup masing-masing. Amin. Dan itu tidak perlu dicari. Tidak perlu dicari. Dan pertahankanlah imanmu. Karena iman itu mengajarkan iya dan amin. Firman Tuhan iya dan amin. Iya dan amin. Segala sesuatunya itu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Seperti saya katakan sama Pak Persi, tidak pernah terpikir sama saya bahwa saya akan ketemu kamu. Itu semua karena apa? Karena kuasa dari Tuhan. Pak Persi, dari Tuhan. Kalau Pak Persi gimana? Melihat dari sisi historis dan logik tadi Pak. Wah luar biasa ini. Iya. Apa pesannya Pak sama pasangan yang muda Pak? Sama pasangan muda, sama aku udah tua. Saya pernah bicara sedikit sama bakal suaminya nanti yang di tanggal 1. Oke. Saya cerita sama dia, saya bilang, cinta, saya bilang, itu sesuatu yang emosi. Nah, menguatkan cinta itu kamu rasa kalau sudah menjadi kepedulian. Kalau sudah kepedulian, itu soal cinta terjaga, saya bilang. Luar biasa. Jadi kepedulian, saling mengasihi, peduli, berbagi. Betul, Pak. Tapi kalau tambah coba dikolaborate antara Bu Dina dan Pak Persi, kita dapat POV 1 ini bahwa Kristus yang memelihara di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Saya selalu bilang begini, pada Dina juga, tidak mungkin yang Maha Pencipta izinkan kelahiran manusia atau apapun di dunia. Apapun, betul. Ya, untuk besok mati, tidak. Nah, kalau kita mau mikirkan soal keimanan, bahwa adakah dia bahwa nanti selesai kita menjaga warisan duniawi. Indah. Ya, nanti diteruskan. Nah, saya sekarang
ingin cerita waktu saya menghadapi ibu saya di Belanda. Dia yang apa namanya sangat suka hidup gitu. Tapi orang yang sangat aktif jalan dan begitu kesehatannya bagus. Pada suatu ketika dia mesti revalidasi di Belanda. Kita duduk di daerah penerima tamu. Di tengah-tengah ada pohon yang runtuh daunnya. Saya mau jawab apa supaya dia lepaskan ketidakpercayaan. Saya bilang, Mam, lihat tuh daun-daun. Kemana itu daun-daun? Itu daun-daun bikin tempat untuk daun yang baru. Yang lama menjadi sumber kekuatan untuk yang baru. Nanti. Jadi kalau kita sekarang misalnya merasa takut sama Tuhan, saya tidak rasa takut sama Tuhan. Bu Dina, menyambung pembicaraan kita. Ini bagian terakhir ya, tapi maunya satu-satu. Apa kelebihan Pak Persi di mata seorang Ibu Dina? Yang Pak Persi dalam hidup saya, satu dulu dia tuh sangat peduli. Apa Bu bentuknya Pak? Contohnya? Contohnya kalau saya mengerjakan sesuatu, beliau tuh tidak mau tinggal diam aja. Beliau ikut membantu. Contohnya kalau saya masak, dia bilang gini, tinggalkan aja itu piring-piringnya, nanti saya yang cuci. So sweet. Jadi Pak Persi mencuci? Cuci piring? Iya, cuci piring. Iya. Wah. Terus kalau apa namanya itu, kalau ada sesuatu, kalau kita lagi diskusi, kelebihannya itu, dia tuh pura-pura nggak mau mengerti, padahal dia mengerti itu Pak. Nggak mau dengar. Itu mencari celah itu Bu. Untuk yang penting dari itu semua, beliau sangat sayang sama saya. Itu aja. Dan sifatnya Pak Lucindo nggak jauh beda dengan almarhum Pak Alizar, Pak Harifah, Alizarul Harifah. Itu banyak kemiripan mereka berdua gitu. Dan beliau Indonesia atau orang non Indonesia Bu di mata Ibu? Kalau saya lihat sih dia tuh Indonesianya oke. Tapi berpikirnya enggak Indonesia. Cara berpikirnya itu barat. Terlalu Eropa. Gitu. Tapi di rumahnya ada burung Garuda ya Bu? Iya, di rumahnya ada burung Garuda. Dia nggak mau kalau dibilang dia orang Belanda atau orang Jerman. Enggak, saya orang Indonesia. Indo, Belanda oke, dibilangnya begitu. Oke Bu, makasih. Nah Pak Persi, lanjut Bu Dina dan pembicaraan kita yang tadi sudah lama Pak, untuk oleh-oleh kado buat para sahabat Lucindo khususnya yang mau menikah, yang keluarga muda. Pak, kelebihan dari Bu Dina apa Pak? Ya, kalau kelebihannya dia sama, mau nerima tapi tidak ngaku. Sama, jadi apa namanya, kayak main kartu aja. Kayak main kartu. Mau menerima tapi tidak ngakuin. Ya, nah, tapi saya mau kasih contoh mengenai Indonesianya aku. Gimana Pak? Waktu saya bersama dia ke rumah di Sawangan. Oke. Sawangan kan. Terus saya selalu mau duduk sebelah supir karena kalau di bawah kan selalu duduk gitu ya. Nah waktu saya di sebelah supir, terus supirnya terus tanya, Bapak dari mana? Saya belaga-belaga nggak bisa bahasa Indonesia. Saya pakai ini dia biasa. Saya ada apa? Tanya apa? Dari mana? Ya dari sana. Dari sana. Dari sana. Oh, supir kira nih bego ini orang. Bego. Terus dia berikut lagi. Terus jadi Bapak
bukan orang Belanda ya. Saya nenek, saya Arab. Waduh. Arab. Ya. Arab. Nakal Cuma, ini. kok tidak seperti Arab? Terus saya bilang, Bang, Hmm. ini aja. Hmm. Kalau lu bilang gue Belanda Depok, gue gampar lo. Wah, Indonesia banget tuh saksi. Indonesia banget. Oke, Pak Persi, Bu Dina, terima kasih ya obrolan kita di Bincang Sahabat Lusindo. Tuhan Yesus memberkati, ya, sehat. Sebentar lagi Pak Persi ulang tahun. Iya. Ya, berapa Bu usianya? 90. Akan 90. Cuma angka. Tuhan Yesus berkati. Yuk, bye-bye. Dah. Terima kasih Pak Lucindo. Sami-sami.